Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Fanaqulu alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan adalah kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan berharap kelak kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali melanjutkan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah di Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wa sa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah membahas kejadian di tahun 4 Hijriah, 4 tahun pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi sebuah peperangan namanya Ghazwatu Zatur Riqa, peperangan Zatur Riqa. Rencananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendatangi orang-orang yang dulu memiliki andil atas terbunuhnya delegasi-delegasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kabilah Maharib sama Bani Sa'lab. Tapi nyatanya sudah kecium dulu aroma kedatangan kaum muslimin, sehingga Bani Maharib atau kabilah Maharib dan Bani Sa'lab ini menjauh, nggak mau bertemu, mengangkat senjata kepada kaum muslimin. Namun ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil pelajaran darinya, hikmah-hikmah dari Ghazwatu Zatir Riqa tersebut. Kita sudah bahas kemarin, salah satu diantaranya disitulah terjadi pensyariatan salat khauf pada saat Zatur Riqa itu. Jadi ada tata cara salat dalam keadaan khawatir akan kedatangan musuh, namanya salatul khauf. Ada tata caranya sendiri. Dibagi jadi 2 layer pasukan. Layer yang pertama itu ngikutin berjamaah sama Rasul. Layer keduanya siap-siap siaga kalau musuh datang. Nanti di rakaat kedua bergantian. Begitu seterusnya di rakaat ketiga dan rakaat keempat kalau memang sholat itu berjumlah 4 rakaat. Ada tata cara sholatul khauf yang di luar kelaziman sholat pada umumnya. Dilakukan sholat berjamaah saat itu, kenapa nggak dibikin 2 jemaah saja? Yang satu biarkan jaga-jaga, yang satu sholatnya dengan sempurna berjamaah. Kenapa nggak dibuat begitu saja? Para ulama memberikan pendapat, yang pertama, para sahabat berlomba-lomba untuk menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi rasanya kalau tidak menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat diminta oleh Rasulullah untuk sholat dalam keadaan sholatul khauf tadi. Untuk semuanya tanpa terkecuali menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memberikan satu pelajaran dan gambaran betapa berharganya salatul jamaah, bahwa salatul jamaah itu lebih utama, dalam satu riwayat 25 derajat lebih utama daripada salat munfarid, salat sendiri.
Dalam riwayat lain yang sering kali kita dengar, 27 derajat lebih utama ketimbang sholat sendiri. Ya, jadi itu salah satu pelajaran kenapa salatul khauf dilakukan berjamaah dalam keadaan termasuk mendesak saat itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus ada kejadian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat, tiba-tiba datang seseorang ya, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambilnya pedang Rasulullah yang sedang Rasulullah sandarkan di dekat beliau. Setelah itu Rasulullah dibangunkan, pedang sudah terhunus ya. Terus orang ini berkata, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menghalangi dirimu dari diriku? Siapa yang bisa menghalangi diriku untuk membunuh dirimu? Rasulullah dengan tenangnya dan dengan yakinnya menjawab, Allah yang akan menyelamatkan aku, kata Rasulullah ya. Lantas kemudian orang yang ingin membunuh ini bergetar, terlepas pedang yang ada di tangannya, yakni pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gantian diambilnya pedang itu oleh Rasulullah, kembali dihunuskan kepada orang yang sebelumnya menghunuskan pedang Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu posisi sudah bergantian, kata Rasulullah, sekarang siapa yang bisa menyelamatkan dirimu? Orang ini tidak bisa menjawab. Mereka tidak punya sandaran. Sementara sandaran kita jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka Rasulullah memanggil sahabat-sahabat yang lain sambil menceritakan kronologis bagaimana orang itu bisa tertunduk lemas dengan pedang terhunus pada dirinya ya. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan orang tadi ya. Itu pada kejadian pada saat Zatul Riqa. Terus kemudian pada saat Zatul Riqa juga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ada kejadian di mana para sahabat itu kelihatan betul serba keterbatasan pada saat perang Zatul Riqa. Terbukti jangankan persenjataan komplit, sendal saja itu sendal yang sudah usang, sehingga karena treknya menuju Zatul Riqa, menuju perang Zatul Riqa itu termasuk berat, akhirnya sendal mereka koyak. Sebagian di antara sahabat itu menanggalkan sendal mereka supaya nggak menghalangi pergerakan. Walhasil apa? Kaki mereka pecah-pecah. Walhasil apa? Kukunya Abu Musa al-Ash'ari sampai copot-copot gitu. Perang, sementara kaki pecah-pecah melepuh, kuku copot. Itu kebayang betapa sulitnya menjadi pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi orang-orang yang hatinya diliputi iman kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak peduli apapun kesulitan yang dihadapi, selama itu untuk Allah dan Rasulnya akan mereka lakoni. Kalau udah kayak begini, rasa-rasanya menusuk sekali ke dalam hati. Wa ma nahnu min haula. Kira-kira nih kita kalau hidup di zaman para sahabat dulu, diajak Rasulullah perang dalam keadaan seperti Zatul Riqa, mau ndak kita kira-kira mengorbankan apa yang kita miliki untuk Allah dan Rasulnya? Jadi Masya Allah, itu kenapa Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti mengatakan, pelajarilah sirah ya. Niscaya kau akan mendapatkan kisah-kisah yang luar biasa di dalamnya, sehingga tafakurmu terhadap sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tafakurmu terhadap apa yang dikorbankan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan membangkitkan rasa dalam dirimu betapa kurangnya kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya, menyadarkan dirimu akan hal itu, sehingga mudah-mudahan dengan itu akan bertambah ya, rasa untuk lebih banyak berkorban kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi kisah-kisah ini nggak cuma sekedar kisah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kisah-kisah yang mesti kita tafakuri. Para sahabat sama kan, sama kita tujuannya. Apa sih tujuan kita? Mendapat ridha Allah. Sahabat pun begitu. Tapi sahabat sudah lulus, itu bedanya dengan kita.
Itu kenapa para sahabat disebutnya dengan radhiyallahu anhum. Ya. Sama-sama menuju ridha Allah. Sama-sama berharap surganya Allah. Tujuan dan niatnya sama, tapi boleh kita evaluasi diri apakah aksinya sudah sama. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, ittaqullaha mastata'tum, sebisa yang kita bisa lakukan. Apa yang bisa kita contoh dari pengorbanan-pengorbanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita usahakan untuk bisa mengikuti ya, generasi-generasi sahabat, para ulama-ulama terdahulu. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Mau 1/10-nya ahlan wa sahlan. Hatta mau 1/100 ya ahlan wa sahlan. Ittaqullaha mastata'tum. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Zatul Riqa terjadi tahun keempat pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke tahun kelima. Ada sebuah perselisihan lagi ya, dari Bani Mustalik. Bani Mustalik ini adalah sekutu Quraisy. Dia ini turunan dari Bani Khuza'ah namanya. Orang-orang yang berada di pihaknya Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar informasi bahwa pemimpin Bani Mustalik namanya Haris bin Dirar lagi mengumpulkan kekuatan untuk bisa menyerang kaum muslimin, untuk bisa menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpikir panjang. Begitu dia sudah melihat ada gelagat dari Bani Mustalik akan menyerang kaum muslimin, kata Rasul, ayo kita yang serang kalau begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikin formasi pasukan. Ada 2 pasukan besar, Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dipimpin sama Abu Bakar As-Siddiq, sementara Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya. Berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun kelima menurut para muhakkik, para peneliti sirah. Tapi kalau kita lihat dalam Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham ini jemaah adalah kitab sirah yang menjadi rujukan para ulama sirah, para ulama sejarah. Ibnu Hisham mencatatnya itu tahun ke-6 ya. Sementara peneliti-peneliti yang lain itu tahun kelima. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengambil pendapat yang tahun kelima dengan berbagai alasan ya. Salah satunya ya, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az ya. Ketika terjadinya perang Bani Mustalik itu, beliau masih ikut. Sementara Sa'ad bin Mu'az ini wafatnya di penghujung tahun kelima. Jadi bagaimana mungkin tahun ke-6 beliau masih ikut perang padahal tahun kelima sudah wafat gitu. Jadi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ya, pengarang kitab Fiqh Sirah ini lebih berpendapat kepada kejadian ini tahun kelima ya, setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah Rasulullah dengan pasukan, dengan 2 panglima sayap kanan dan sayap kiri, satu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang membersamai beliau adalah orang-orang Muhajirin, sementara orang-orang Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah ya. Nah, akhirnya bertemu di sebuah tempat namanya Al-Muraisi' ya. Al-Muraisi' namanya. Dekat sebuah mata air begitu. Mata air itu namanya mata air Muraisi'. Terjadi pertempuran hebat ya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kegigihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin bisa mengalahkan orang-orang dari Bani Mustalik ya. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad ya. Pada saat itu
Orang-orang munafik nggak seperti biasa. Biasanya orang munafik nih kalau diajak perang banyak sekali alasannya, 1001 alasan, dan Rasulullah tahu dan paham itu. Ya. Tapi kali ini pada saat perang Bani Mustalik, kok orang-orang munafik banyak sekali yang ikut. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka tahu Rasulullah dan kaum muslimin udah berkali-kali perang dan selalu menang. Tambah lagi mereka udah ngukur Bani Mustalik, oh kayaknya sih lebih berat yang sebelum-sebelumnya, maka kesempatan menangnya besar. Yang diincar sama orang munafik apa? Ghanimah, harta rampasan perang. Karena kalau nggak ikut perang nggak dapat jatah, Pak. Ya. Maka Rasulullah SAW saat itu mengizinkan, walaupun yang ikut adalah orang-orang munafik, itu beratnya berhadapan dengan orang-orang munafik karena dari dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Tapi keciri dan ketahuan sama Rasulullah SAW. Ya. Orang munafik ini nggak mau repot-repot kecuali dia tahu bahwa apa yang dia masuk ke dalamnya memberikan keuntungan untuk dirinya. Ini munafik. Ya. Munafik juga mau selama musuhnya ini bukan Yahudi. Salah satunya di zaman Rasulullah SAW kaum munafik erat dan dekat sekali. Kalau bahasa anak sekarang bestie, Pak. Munafik dengan siapa? Dengan Yahudi. Karena sifatnya 11-12, mudah berdusta, gampang ingkar janji, kalau diamanahi gampang ditinggalkan amanahnya, bermuka dua, cari selamat di sana, cari selamat di sini untuk kepentingan pribadi. Sementara al-arwah ruhun mujannadah, orang-orang tuh kalau udah sama sefrekuensi gampang itu untuk nyatunya. Ya. Bapak nih seneng sama otomotif, penggemar Vespa misalnya. Itu kalau ketemu lagi sama penggemar Vespa yang lain, nyambung, Pak. Ngomong nggak berasa, Pak. Enak sekali. Ya. Al-arwah ruhun mujannadah. Sama tuh, sefrekuensi. Ya. Begitu juga orang-orang yang sedang berusaha untuk dekat sama Allah, biasanya didekatkan lagi dengan orang-orang yang berusaha dekat sama Allah. Insya Allah itu. Ya. Allah satukan dalam komunitas yang baik. Ya. Sama-sama di masjid, sama-sama ahlu jamaah. Kan seperti itu. Ya. Baik, kita kembali ke kisah Bani Mustalik ini. Perang terjadi, Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Salah satu panglima perang bernama Musaffi bin Safwan mati. Ya, Musaffi bin Safwan. Ya. Terus kemudian di Muraisi ini, ya. Warawa Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi wa Ibnu Hisham fi siratihi anna gulaman li Umar bin Khattab radhiyallahu an ismuhu Jahjah bin Sa'id al-Ghifari tanaza'a ma'a Sinan bin Wabar al-Jahni. Jadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini singgah di sebuah tempat setelah kemenangan itu, ya, ada perselisihan antara asisten rumah tangganya Umar bin Khattab yang bernama Jahjah dengan seorang Ansar namanya Sinan bin Wabar. Ya. Jadi ada perselisihan, perbedaan pendapat gitu. Ya, entah karena faktor apa tapi berselisih. Jahjah bawa nama Muhajirin, Sinan nggak mau kalah, dia bawa nama Ansar. Ya. Kata Jahjah, orang-orang Muhajirin ada di belakang saya, kata Jahjah. Sinan nggak mau kalah, orang Ansar ada di belakang saya, kata Sinan. Ya. Jadi memang potensi perpecahan itu selalu ada, Pak. Ya. Kita nih beda kepala, boleh jadi ya beda pendapat. Tinggal kita butuh pemimpin yang memang menyatukan itu semua. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kita sering dengar namanya tokoh munafik nih, yang kalau cerita sebelumnya yang membuat 300 orang berpaling pada saat perang Uhud nggak ikut perang karena faktor pengaruh provokasi Ubay bin Salul. Terus yang pada saat kejadian dengan Bani Qainuqa juga dipanas-panasin sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada saat kejadian Bani Nadir diusir di pertemuan sebelumnya juga ada andilnya Abdullah bin Ubay bin Salul.
Kali ini dia buat lagi tuh. Begitu kemudian terdengar Jahjah sama Sinan itu masing-masing membawa Muhajirin dan Ansar dalam pertikaian mereka, tersulut emosi nih Abdullah bin Ubay bin Salul. Diprovokasi orang-orang Ansar sama beliau itu. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, "Awa fa'aluha qad nasaruna wa katharuna fi darina wallahi ma a'adana wa jalabib Quraisy illa kama qalu sammin kalbaka ya'kuluk amma wallahi la in raja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minna al-azal." Jadi dipanas-panasin nih, ngelihat pertikaian Muhajirin sama Ansar. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, coba lihat fenomena ini. Orang-orang Muhajirin mau nyaingin kita orang-orang Ansar. Mereka sekarang lebih banyak dari penduduk orang Ansar. Di tempat kita, di kampung kita. Kata siapa nih? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, untuk nyulut emosi dan memprovokasi orang-orang. Ya. Apakah kita akan membenarkan perkataan orang-orang, gemukkan anjingmu sehingga anjingmu memakan dirimu atau menyerang dirimu? Kau pelihara orang-orang Muhajirin sehingga mereka menyerang kita. Ini kata siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Amma wallahi, demi Allah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau nanti kita sudah pulang ke Madinah, kita akan mengusir orang-orang yang lemah itu, orang-orang yang nggak tahu diri. Maksudnya siapa? Muhajirin. Jadi diprovokasi. Ya. Wa kana mimman sami'a kalamahu Zaid bin Arqam. Ternyata ada yang ngedengar tuh perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Zaid bin Arqam. Lantas Zaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih kabar. Ya. Kemudian ketika ngasih informasi, di situ ada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasul, Abdullah bin Ubay bin Salul provokasi ya Rasul. Dipancingnya amarah orang-orang Ansar. Dibilang orang-orang Muhajirin ini berkembang biak di negeri mereka, tapi nanti akan menghabisi orang-orang Ansar, menguasai orang-orang Ansar. Abu Bakar udah panas saja Abu Bakar. Umar bin Khattab, karena beliau ini memang sosok yang kalau nggak putih ya hitam. Kalau enggak A ya B. Nah, itu sosoknya Umar bin Khattab itu. Ya. Faqala lahu alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika Umar bilang, "Ya Rasulullah, murbihi ibad bin Bishr fayaqtulah." Ya Rasul, suruh aja Ibad bin Bishr untuk ngebunuh Ubay bin Salul. Provokator nih Rasul. Bahaya nih ya Rasul kalau dibiarin. Ya. Terus kata Rasul, "Ya Umar, fa kaifa idza tahaddatsan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah?" Enggak bisa ya Umar. Apa jadinya kalau nanti orang-orang yang enggak paham menganggap bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Orang yang secara zahir diketahui bagian dari kaum muslimin. Ini repotnya sama orang munafik ini. Ya. Jadi tidak bisa tuh, tidak halal darahnya. Kenapa? Karena dia bersyahadat. Sementara orang-orang munafik ini dibalik syahadatnya menggerogoti Islam dari dalam, membusukkan Islam dari dalam. Kan repot akhirnya. Kata Rasul, enggak. Ya. Kalau gitu mendingan kita buat pasukan siap-siap saja. Nggak usah bahas ini, ayo kita pulang. Ya. Maka Rasulullah SAW membawa pasukan ya untuk berangkat dari tempat itu. Perjalanan terus tanpa istirahat. Nggak biasanya Rasulullah melakukan itu. Nggak biasanya jam-jam itu Rasulullah berangkat pulang. Nggak biasanya Rasulullah nggak pakai istirahat. Terus diterabas terus sama Rasulullah perjalanannya. Sampai pada kecapean kaum muslimin, tujuannya untuk membuat lupa perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kaum muslimin kecapean, istirahat, tidur. Gitu. Ya. Tujuannya untuk membuat lupa provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, setelah itu
Datanglah anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah juga, Pak. Abdullah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terus mengucapkan salam kepada Rasulullah. Terus Abdullah bilang begini sama Rasulullah, ya Rasulullah, innahu balagani annaka turidu qatla abi fima balagaka an, fa in kunta la budda fa'ilan famurni fa ana ahmilu ilaika ra'sah fa wallahi laqad alimtul khasraj makana laha min rajulin abarra biwalidihi minni wa inni akhsha an ta'mura ghairi fayaqtuluh fala tada'ani nafsi anzur ila qatili Abdullah bin Ubay yamshi fin nas fa'aqtulu rajulan mu'minan bikafirin fa'adkhulun nar. Ya Rasulullah, saya dengar katanya engkau memerintahkan seseorang untuk membunuh ayah saya. Ya Rasulullah, bukankah aku dan juga engkau tahu siapa anak yang paling berbakti dari suku Khazraj kecuali diriku? Kata Abdullah. Ini anaknya Abdullah bin Ubay, sayang banget sama bapaknya, taat benar sama bapaknya nih. Nanti jadi pelajaran untuk kita bahwa orang tua itu ya apapun yang dia lakukan harus dimaklumi sama anaknya. Anaknya itu harus punya etika kepada orang tuanya, walaupun berbeda pendapat seperti ini. Engkau tahu ya Rasulullah, akulah anak yang paling berbakti di suku Khazraj ini. Ya Rasulullah, kalau engkau memerintahkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul ayah saya ya Rasul, mendingan saya aja yang ngebunuh ya Rasul. Saya nggak mau ngelihat ada orang ngebunuh ayah saya. Khawatirnya saya dendam dalam diri, lantas kemudian orang itu saya bunuh gara-gara orang yang munafik, orang yang ingkar kepada Allah, yakni ayah saya. Ya Rasulullah, kalau begitu nanti ceritanya kan repot ya Rasul. Bisa-bisa saya masuk ke dalam nerakanya Allah. Mendingan daripada saya ngelihat orang lain yang bunuh ayah saya aja yang bunuh ya Rasulullah. Oh, lihat. Satu sisi beliau cinta kepada ayahnya, sampai berkata sama Rasul, siapa yang lebih patuh kepada orang tuanya selain saya Rasul? Tapi di sini pun kita bisa melihat gambaran bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi segalanya, termasuk cinta kepada orang tua. Entah bagaimana kita harus memupuk iman agar bisa seperti itu. Tapi yang jelas kisah-kisah seperti ini banyak terdapat dalam kisah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru keimanan yang dahsyatnya luar biasa. Sampai menawarkan diri, ya Rasul, kalau memang ayah harus dibunuh, mending saya aja yang bunuh ya Rasulullah. Sementara sisi yang lain mengatakan dialah yang paling cinta kepada orang tuanya di kalangan kaum Khazraj. Ya Allah, saya kalau lagi baca cerita begini Bapak Ibu, saya berpikir itu ya Allah, bagaimana memupuk iman biar bisa seperti itu. Tentu keistiqomahan mereka dalam beribadah kepada Allah yang membuat iman mereka makin tebal setiap harinya itu. Sementara kita kadang-kadang ya kita hiasi keimanan kita itu dengan maksiat-maksiat kepada Allah, sehingga sering sekali lunturnya ketimbang tebalnya iman itu kepada Allah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan birahmatika ya arhamar rahim. Namun apa kata Rasulullah menanggapi perkataan Abdullah putranya Ubay bin Salul? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Selama dia bersama kita, selama berada di kawasan kaum muslimin dan dia bersaksi bahwa dia adalah seorang muslim, dia bersyahadat, maka dia akan tetap aman walaupun perilakunya seperti itu. Maka kalau kita ngelihat ada orang-orang yang terindikasi benci kepada kaum muslimin, tidak benar itu. Kalau lantas kemudian dengan alasan itu dibunuh orang yang dianggap itu sebagai perusak, ya. Karena Rasulullah nggak melakukan itu. Ya. Itu repotnya memang melawan orang-orang yang munafik itu seperti itu.
Terus orang munafik bagaimana nanti urusannya? Urusannya akan berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah akan sediakan tempat khusus itu di dalam kerak neraka untuk orang-orang yang nifak, yang munafik, yang zahirnya menampakkan keislaman sementara batinnya mengharap kehancuran Islam. Nggak pernah senang kalau Islam itu mendapatkan kejayaan. Nggak pernah senang kalau Rasulullah SAW syiarnya tersebarkan. Nggak senang kalau kaum muslimin dapat privilege. Itu nggak senang. Nah, itu tanda-tanda munafik. Tapi kita nggak bisa ngejudge orang lain sebagaimana Rasulullah tahu nifaknya orang lain. Kita tahu tanda-tanda munafik itu untuk mendiagnosa diri, bukan untuk menjustifikasi orang. Karena satu waktu saya pernah lagi ngebahas masalah munafik, tiba-tiba ada orang yang tersulut emosi terus mengungkapkan satu nama disebutkan. Berarti fulan itu munafik dong Ustadz. Nggak bisa begitu. Ya. Cukuplah tanda-tanda munafik itu menjadi diagnosis diri kita. Kita termasuk orang yang ada sifat nifaknya apa tidak, begitu. Ya. Kalau ada, ya nauzubillah summa nauzubillah, segera tinggalkan. Jadi ini kisah ya di mana lagi-lagi Rasulullah SAW dan pasukannya ini dibuat chaos, berantakan karena provokasi dari orang-orang munafik. Dan kejadian kayak begini akan terus lekang, akan terus ada hingga akhir zaman. Jadi orang-orang semisal Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan heran, akan terus ada. Tapi jangan khawatir, sebagaimana Abu Bakar di abad ini juga akan terus ada. Umar di zaman dulu akan terus ada duplikasinya di zaman ini. Utsman juga insya Allah akan terus ada. Tinggal kita berikhtiar mau jadi sahabat seperti apa kita gitu. Ya. Akan terus ada. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas kejadian Abdullah yang minta biarkan dirinya yang membunuh ayahnya tapi nggak diizinkan sama Rasul, ya. Disitulah Rasulullah ngobrol sama Abu Bakar, sama Umar bin Khattab. Ya. Wa ja'ala ba'da dzalika idza hadatsa Abdullah bin Ubay bil hadis. Faqala Rasulullah li Umar bin Khattab. Ya. Jadi setelah kejadian itu orang-orang kaum muslimin ini selalu apatis kalau ngedengar provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi kesebar tuh informasi bahwa anaknya sendiri akan mengeksekusi dan lain segala macamnya. Tapi kata Rasul jangan, selama Abdullah masih bagian dari kaum muslimin nggak bisa kita mengeksekusi. Ahlul qiblah, ya, ahlul qiblah. Beliau bersyahadat, mengakui syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dengan lisannya. Itu nggak tahu di balik hatinya, tapi dia sudah berikrar. Maka nggak halal itu harta darahnya itu nggak halal. Ya. Tapi karena itu efek positifnya adalah setelahnya kalau Abdullah bin Ubay bin Salul koar-koar nggak pernah dipedulin sama kaum muslimin. Itu salah satu efeknya. Disitulah Rasulullah bilang sama Sayyidina Umar bin Khattab, kaifa tara ya Umar, ama wallahi lau qataltuhu yauma qultali aqtuluh. Ya. Kalaulah ya Umar, gimana kira-kira kalaulah waktu itu aku mengikuti saranmu untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, apa yang terjadi? Ya. Apa yang terjadi? Mungkin yang ada malah ketidakpercayaan kaum muslimin terhadap nabinya sendiri. Maka ini salah satu perkataan Rasulullah kepada Umar. Kata Rasulullah, udahlah Umar, percaya saja sama aku. Itu bahasa ringkasnya begitu. Ya, memang apa yang keluar dari lisan Rasulullah SAW adalah arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi terkait dengan hukum-hukum sesuatu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari lisan Rasul kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini kisah ya, tentang perang Bani Mustalik ya, adanya di tahun ke-5 Hijriah
sebagian lagi mengatakan tahun ke-6 setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran tentang bagaimana orang-orang munafik menggerogoti Islam. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu, nggak suka ketika Islam mendapatkan kebangkitannya, mendapatkan kejayaannya, dan mudah-mudahan Allah lindungi hati kita ini untuk terus berada di dalam tracknya, mempertahankan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dari perang Bani Mustalik juga ini nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Bagaimana kisahnya? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan cerita sirah yang singkat ini menjadi maklumat bersama yang menambah ya, kecintaan kita kepada Rasulullah, menggambarkan bagaimana cintanya para sahabat Rasulullah sehingga akhirnya kita pun cinta kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan maqbula birahmatika ya arhamar rahimin. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Allahu waliyut taufiq. Wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.